nama saya, dengar dia panggil namamu. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu kakak. Selamat hari Minggu bang. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Gimana? Sudah pada mandi kah? Sudah dong. Sudah bang. ya. Oke, kalau sudah pada mandi, ayo kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, dengar dia panggil nama saya. Semangat ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk adik-adik kita nyanyi Bila Roh Allah ada ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik masih semangat dong? Mau nyanyi lagu pujian? Semangat ya. Kita mau angkat lagu pujian kita dari nomor 403 Kidung Jemaat, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sorga dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari adik-adik kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, karena pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami Bapa di rumah masing-masing untuk lakukan ibadah sekolah minggu. Bapak berkati ibadah sekolah minggu virtual pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapak, agar kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu kami dengan berjalan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau baca hukum Taurat yang diambil dari Tita yang ke-8. Semuanya adik-adik dan dihafal di rumah. Nanti maksudnya dibacakan oleh Abang Francis. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian kita dari buku ND 548 Dakdanak Nabadiai. Adik-adik, ayat bulanan kita hari ini kita sama-sama ya Bang. Ya. Kita sama-sama membaca Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5, kita mulai ya, 1, 2, ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita angkat lagu pujian kita adik-adik dari buku ND nomor 551. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkaulah Tuhan yang berfirman melalui hamba-Mu, dan kiranya adik-adik sekolah minggu dapat mendengarkannya dengan baik melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada hari Pentakosta ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ayat 18. Abang akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik juga disimak ya, dibuka juga Alkitabnya di rumah. Oke? Yuk kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ayat 18. Ayat 14. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, selamat Pentakosta untuk kita semuanya. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta?
Pentakosta artinya adalah 50. Maka hari Pentakosta berarti hari ke-50. Hari ke-50 dari mana Bang? Hari ke-50 dihitung 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Memangnya ada apa yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus? Yang terjadi adalah Roh Kudus turun atas para rasul. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kita pasti ingat bahwa dia berpesan kepada para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem supaya mereka menantikan janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Yaitu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus yang akan turun ke atas para rasul. Pada hari Pentakosta inilah Roh Kudus turun atas para rasul. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya di Kisah Para Rasul pasal 2, kita akan melihat Roh Kudus turun atas para rasul seperti lidah-lidah api dan memberikan bahasa kepada para rasul masing-masing sehingga para rasul berbicara dalam bahasa yang lain. Adik-adik sekolah minggu, setelah Roh Kudus turun atas para rasul, maka para rasul berani untuk berbicara. Maka para rasul berani untuk menyatakan, berani untuk berkhotbah memberitakan firman Tuhan. Salah satunya yang kita dengar pada hari ini yaitu Petrus yang berkhotbah di hadapan orang-orang. Petrus berkhotbah melawan orang-orang yang mengejek para rasul pada saat hari Pentakosta karena mereka mengejek para rasul yang berbicara dengan bahasa lain yang diberikan oleh Roh Kudus. Mereka mengejek bahwa para rasul itu mabuk, tetapi Petrus yang tahu kebenarannya bahwa para rasul tidak mabuk, tetapi mereka berbicara dengan bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Itulah yang diberitakan oleh Petrus melalui khotbahnya pada hari ini. Petrus juga mengingatkan bahwa Roh Kudus itu akan turun kepada semua orang, kepada teruna-teruna tadi dibilang, kepada anak-anak muda, kepada keturunan, kepada orang-orang yang lain, karena sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Adik-adik sekolah minggu, Roh Kudus yang turun ke atas para rasul itu juga yang turun dan ada di dalam hati kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Ada di dalam hati abang, ada di dalam hati setiap orang Kristen, dan ada juga di dalam hati adik-adik sekolah minggu. Melalui Roh Kudus kita dituntun oleh Tuhan untuk mendengarkan suaranya. Kita dapat menyatakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang oke untuk dilakukan dan mana yang salah. Seperti hukum Taurat kita yang sudah dibacakan pada hari ini, yaitu hukum Taurat yang mengajari kita jangan mencuri. Maka Roh Kudus juga lah yang menggerakkan hati kita untuk jangan mencuri. Maka sebagai orang-orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam hatinya, kita pasti jangan ada kita yang mau mencuri. Tentu tidak hanya mencuri, jangan ada yang mau mengejek kawan-kawannya, jangan ada yang mau tidak turut kepada orang tua, jangan ada yang malas belajar, jangan ada yang malas untuk mendengarkan firman Tuhan, malas berdoa, malas membaca firman, malas untuk mendengarkan ibadah online yang setiap hari kan kita lihatnya lewat online ya adik-adik ya, setiap hari Minggu. Kayaknya bosan. Orang-orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya, dia tidak akan berbicara seperti itu. Tapi dia akan terus rindu, dia akan terus mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu Petrus pada hari ini setelah Roh Kudus sudah turun atas dia dan ada dalam hati Petrus, maka Petrus berani untuk berkhotbah. Adik-adik sekolah minggu mungkin tidak harus dengan cara berkhotbah untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi beritakanlah firman Tuhan dengan setiap tingkah laku kita. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan mau dong mencontek. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan mau dong malas. Kalau bangun tidur, tentu tidak langsung megang HP, tidak langsung pergi bermain, tapi apa? Membereskan tempat tidur. Kalau misalnya yang udah agak besar sudah bisa mencuci piring, habis makan dicuci piringnya. Supaya apa? Supaya kita dapat dilihat orang sebagai anak-anak Tuhan. Wah, betul ini benar-benar orang Kristen ini. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam dirinya untuk menyatakan mana yang salah, mana yang benar, menolak yang salah dan menerima, melakukan yang benar. Sebab kita adalah anak-anak kebenaran.
Roh Kudus ada dalam diri kita, maka adik-adik sekolah minggu jadilah anak-anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau taburkan pada hari ini kepada kami melalui hamba-Mu. Kiranya melalui firman ini kami belajar untuk mau dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang mau mengingatkan kami untuk melakukan kebaikan, untuk menolak kejahatan, untuk menolak kemalasan dan melakukan kerajinan. Melalui setiap yang kami lakukan Tuhan, melalui setiap yang dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu, kiranya nampaklah bahwa adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan, adalah anak-anak yang ada Roh Kudus dalam hatinya untuk melakukan yang benar dan menolak yang salah. Tuhan Yesus, melalui doa ini kami ingin meminta kepadamu supaya kiranya Engkaulah yang menemani adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, walaupun masih dalam kondisi COVID-19 tidak dapat beribadah di gereja, tetapi biarlah Roh Kudus yang menuntun hati adik-adik supaya menjadi anak-anak yang rajin untuk tetap berdoa, rajin untuk tetap mendengarkan firman Tuhan, terlebih untuk beribadah melalui media online ini. Terpujilah namamu Tuhan, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah minggu kita pada hari ini. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Pentakosta adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan.